Salam guru penggerak. Demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, nama saya Analia Nesa dari SD Negeri 09 Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Perkenalkan, ini tim pendidikan dan pengajaran. Pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran merupakan persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya. Dalam arti yang seluas-luasnya, di mana menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dasar-dasar dari pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam, di mana bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, akan dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit yang berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari yang cukup, serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal dan hasilnya juga tidak akan sempurna. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, ada 5 asas pendidikan atau yang disebut dengan Panca Dharma. Yang pertama, kodrat alam. Yang kedua, kemerdekaan. Yang ketiga, kebudayaan. Dan yang keempat, kebangsaan. Serta yang kelima adalah kemanusiaan. Ada 3 semboyan Ki Hajar Dewantara yang sangat terkenal dan dari dulu sampai sekarang sering kita gunakan dalam dunia pendidikan, yaitu Ing Ngarso Suntulodo, di mana artinya di depan memberikan teladan. Ing Madyo Mangkarso, di tengah membangun kekuatan dan terus berkarya. Dan yang ketiga, Tut Wuri Handayani, di belakang memberikan dorongan. Seperti itu juga kita sebagai guru untuk selalu memberikan teladan dan juga membangun kekuatan dan terus berkarya untuk anak didik kita, serta selalu memberikan dorongan atau semangat kepada peserta didik untuk selalu berinovasi, selalu berpikir kritis, untuk selalu menjadi anak-anak yang berbudi luhur dan berkarakter mulia. Intisari dari pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Perubahan itu seperti sistem tata surya yang selalu bergerak dalam upaya memelihara kebudayaan. Begitu juga kita harus terus bergerak sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman, di mana kita harus selalu berkembang, harus selalu mengikuti perkembangan zaman yang tentunya kita akan selalu bersumbu pada nilai-nilai kemanusiaan. Kita boleh mengikuti perkembangan zaman, boleh berpikiran secara global, tapi tetap bertindak secara lokal.
Untuk mendukung sebuah perubahan itu diperlukan adanya budi pekerti, yang mana budi pekerti itu sendiri memiliki 4 aspek. Pertama, cipta. Cipta di sini yaitu menajamkan pikiran. Yang kedua, rasa. Rasa itu menghaluskan perasaan. Kemudian yang ketiga, karsa, memperkuat kemauan. Dan yang keempat, pekerti, yang mana menyehatkan jasmani. Untuk mendukung sebuah perubahan diperlukan adanya prinsip. Di sini ada 3 prinsip, yaitu pertama, kontinuitas, yang artinya tidak melupakan akar budaya dan dilakukan secara terus-menerus. Kemudian ada konvergensi, yaitu pendidikan harus memanusiakan manusia. Dan yang ketiga, konsentris, yaitu pendidikan menghargai keberagaman dan kemerdekaan murid. Kita sebagai guru bisa memberikan contoh dan teladan kepada siswa bahwa dalam kita hidup ini banyak sekali perbedaan dan juga latar belakang yang berbeda-beda, baik itu dari segi agama, suku, budaya, etnis, latar belakang, cara belajar. Oleh sebab itu, kita harus selalu bisa memberikan contoh kepada anak-anak didik kita supaya mereka juga bisa menghargai dan menghormati dari setiap perbedaan itu. Selanjutnya, untuk mendukung sebuah perubahan itu diperlukan pendidikan yang memerdekakan murid. Nah, pendidikan yang memerdekakan murid menurut Bapak Ki Hajar Dewantara yaitu bebas dari segala ikatan, dengan suci hati, mendekatkan sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak, di mana kita untuk bisa selalu melayani setiap kebutuhan anak. Selanjutnya, dari hasil pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka saya akan menuangkannya dalam bentuk sebuah puisi. Buruknya sudah ada padanya. Yang berjudul Sang Penuntun. Lukislah dengan kebaikan, tak indah agar tak nampak keburukan. Padanya. Budi pekerti harus diutamakan. Tuntunlah alam yang tak bisa kau rubah. Nyalakan mereka semangat juang juga untuk menggapai impiannya. Cepat, lambat, kenalkan Tuhan dan alam padanya. Jangan siram mereka dengan kebaikan. Niscaya ajaklah tercapai kebahagiaan. Biar mereka senang. Sang Penuntun, jangan kaku, engkaulah yang ditugaskan menjaga persemaian, antarlah dunia benih-benih ke dunia mereka. Cikal bakal sebuah peradaban dan kebudayaan, dan menuntun mereka ke jalan kebenaran. Sang hal yang baru belum tentu buatlah baik. Mereka tersenyum. Hal yang modern jadilah sang penerang kegelapan. Sesuaikan dengan keadaan. Jangan lupakan kebudayaan lokal. Kodrat zaman tak bisa dielak. Sekian dan terima kasih. Tuntunlah guru mereka merdeka melihat luasnya Indonesia maju.